tujuan pembelajaran. Menunjukkan, menjelaskan, dan mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. Cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh yang mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Jenis cedera dalam aktivitas fisik. Yang pertama, memar. Yang kedua, cedera otot. Yang ketiga, pendarahan. Yang keempat, kehilangan kesadaran. Yang pertama, memar. Memar merupakan keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya terjadi karena benturan atau pukulan yang terjadi pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan terjadi pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Bagaimanakah penanganan luka memar? Amatilah gambar di samping. Langkah-langkah: 1. Kompres dengan es atau air panas setiap 3 jam sekali. 2. Setiap pengompresan durasinya 10 menit, istirahat untuk mencegah cedera yang lain, dan hindari benturan di daerah yang cedera. Cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang, sementara ligamen mengikat tulang dan persendian. Cedera otot yang lainnya adalah kram otot. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Bagaimana cara menanggulangi cedera otot? Amati gambar di atas. Penanggulangan cedera otot dilakukan dengan mengistirahatkan bagian yang cedera dan mengompresnya dengan es. Kemudian selanjutnya pendarahan. Pendarahan yang sering terjadi di saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan? Mari kita simak materi berikut. Pendarahan pada hidung biasanya disebut dengan mimisan. Langkah-langkah pertolongan pertama yaitu dudukan penderita, kemudian jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan, kemudian anjurkan korban bernapas melalui mulut, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung. Jika pendarahan tidak juga berhasil dihentikan, maka minta pertolongan medis. Selanjutnya, kehilangan kesadaran. Mengapa seseorang dapat pingsan? Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah oksigen dan glukosa dalam waktu lama. Penanggulangannya yang pertama, jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan, bandingkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir. Jika wajah orang yang pingsan memerah, sanggap kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Ketiga, jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Kemudian, jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan pakaian tersebut. Jika korban sudah siuman, beri minuman, air, gula, atau teh manis. Jika korban tidak sadar, segera dibawa ke puskesmas terdekat. Jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari, yaitu yang pertama, luka iris, kemudian luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, dan luka bakar. Luka iris atau luka sayatan. Luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau menginjak pecahan kaca atau benda tajam lain. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja, terkena pukulan, dan luka terkena benda. Luka memar ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur, kemudian muncul warna kebiru-biruan atau lebam. Luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung syaraf di bawah kulit. Luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan bolpoin. Ciri-ciri utama luka tusuk dibandingkan luka lain adalah kedalaman luka yang melebihi panjangnya sebenarnya. Gigitan. Luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia
kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan secara umum, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies, dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular, dan awal dari peradangan dan gatal-gatal. Luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Lalu, luka bakar dapat melukai bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata.